Surat resmi kita protes ke AFC, Ya. kita protes ditembusin ke FIFA, Betul. sudah langsung saat itu juga. Saya line up aja ketika melihat line up. Waduh, kok begini ya? Apa ini taktik atau apa? Tapi dibilang bahwa ini taktikal. Itu gimana? Siapa yang berani intervensi Sintayong. Sintayong? Nggak ada cerita Sintayong. Jiwa nasionalismenya itu. Mohon maaf nih, bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Kita 2 kali pertandingan kemarin tuh benar-benar membuat kita itu emosi kita keluar semua tuh, ya. Mulai dari kita lawan Bahrain, di mana kita sebenarnya udah 2-1, kesempatan dapat poin 3 besar gitu ya. Tapi di ujung malah kita kebobolan. Walaupun dikatakan lebih ya, sampai 89 sampai 99 atau 9 sampai 100 itu menit berjalannya. Lebih dari 4 menit lah atau 3 menit gitu. Itu aja udah membuat semua terubek nih emosi dari kita semua lah. Kita aja begitu lagi pemain kan gitu ya. Kemudian ditambah lagi kemarin lawan Cina, semua optimis bakal menang. Ternyata hasilnya beda lagi nih. Dan semua terkejut dengan line up dan sebagainya. Nah, hari ini kita ketemu dengan orang yang berada di dalam, tahu semua kondisi, tahu semua kejadian. Kan kita pengen tahu ya, tapi memang nggak mungkin juga terlalu belak-belakan kan. Jadi ini ada Pak Marji. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Marji sudah hadir. Kita mau cita-cita supaya paling tidak jadi evaluasi ke depan pemain-pemain kita dan semualah, baik itu PSSI, support PSSI, apa yang kurang, pelatih bagaimana, pemain bagaimana, apa yang kurang, sehingga nanti pada saat pertandingan berikutnya kita bisa memenangkan pertandingan. Nah, ini Pak Marji. Tapi sebelum kesana Pak, saya ingin tahu Pak, dulu itu waktu kita kemarin ke Bahrain, Iya Mas. itu situasi tuan rumahnya gimana? Apakah support banget, mereka bantu kita, atau ada nggak yang aneh-aneh atau apa? Sebagai tuan rumah nih mereka. Ya. Jadi begini. Alhamdulillah kita ini kan sudah, timnas kita senior kan sudah itu satu ke Arab. Saudi, Ya. Terus yang kedua ke Bahrain. Memang ada cerita-cerita unik lah. Aha. Masing-masing negara itu beda-beda. Ya, gitu. ya. Uniknya beda-beda. Saya tidak akan cerita soal Arab karena tadi Mas Arya menanyakan bagaimana sih cerita ya suasana tim tamu atau Bahrain sendiri dalam memberikan sambutan kepada timnas kita. Kan begitu, kan itu kan. Nah, itu memang perlu saya sampaikan. Yang pertama begini. Saya tentu berterima kasih kepada Federasi Bahrain, walaupun mohon maaf kalau menurut saya secara pribadi dan tim itu ada sesuatu yang ya boleh dikatakan tidak maksimal lah dalam memberikan layanan tamu lah, layanan gitu ya. tamu lah. Berbeda kalau kita kan selalu ya kita selalu maksimal lah bantu mereka. Gimana ya kalau saya cerita nanti saya juga rasanya kalau belak-belakan saya ngomong begitu rasanya kan kok enggak bagus juga. Tapi jujur dalam hati saya, terutama kan kebetulan saya juga ditunjuk jadi manajer di situ kan, membawa anak-anak. Jadi segala sesuatu saya juga harus tahu kan. Jadi kalau menurut saya kurang sih. Kalau skala 10 dia berada di mana nih, Pak Marji? Ya antara 5-6 lah. 5-6. Ya. Jadi supaya ini dapat kabar-kabar. Iya. Kalau sama Arab Saudi? Arab Saudi itu malah di bawahnya. Oh, di bawahnya. Oh ya. Di bawahnya. Di bawahnya Arab di Saudi. Bawahnya ya. Arab Saudi itu malah mohon maaf aja nih sedikit saya cerita. Kita jarak lapangan cuman taruhlah mungkin kalau normal itu mungkin 15 menit. Itu bisa ditembus 1,5 jam tuh. Buset. Diputer-puter loh. Iya, diuter-uter kita. Diuter-uter. Polisi di sini jaga, kita belok enggak boleh. Jalan lagi sana enggak boleh. Jadi tiba-tiba banyak ini ya. Forbodennya banyak. Ampun dah.
Kita harus berantem dulu sama polisinya di sana. Waduh. Itu juga dikasih ya, sudah kita ngalah. Udahlah, saya bilang sudah, sudah. Terus maunya gimana diikuti aja gitu. Ya gitu. Ya. Wah, kita baik banget Pak kalau gitu. Waduh. Aduh, jauh lah ya kalau aduh. Negara kita ini benar-benar kalau didatangi oleh Tamu. itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Bener. Sambutan Saya di hotelnya, di bandaranya, Udahlah, semua ya. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Kita sih harus ini loh Pak. Kita bantu-bantuin semua lah. Di bandara juga kita bikin pas semua. Gampang masuknya. Iya. Saya kan ketika Australia ke Indonesia, kan kita bantuin masuk tuh. Ya, Itu pas masuknya lancar, keluar bandara lancar, semua lancar semua cara Pak. Ya memang kalau saudara-saudara kita yang di kedutaan memang support iyalah. luar biasa lah. Kalau kedutaan luar biasa ke kita, luar biasa. Masyarakatnya Pak, wow, Indonesia kita top ya. Top lah. Pokoknya kita masyarakat kita baik itu yang di Saudi, kawan-kawan Saudi itu di Bahrain. Pokoknya yang dari kita, saya bener-bener bangga bener lah gitu sama warga kita itu. Bener-bener luar biasa itu. Memang supporter kita tuh ada Pak, Garuda Bahrain, Garuda Qatar. Garuda jadi cukup hebat. Yang di Bahrain itu bahkan supporter kita dari mana-mana itu datang ke situ. Ya. Ada yang naik darat. Betul. Naik bus kok ada. Ya, Laporannya begitu. Luar biasa supportnya. Top lah, pokoknya benar-benar top. Supporternya top. Ya. Jadi bagus banget ya. Ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak usah khawatir dong Bahrain datang ke Indonesia Pak ya, pasti kita sambut dengan baik ya. Lah, itulah makanya saya juga bingung apanya yang ditakutin. Negara kita itu negara ramah. Loh, super ramah. Saya kan ngerasain lah. Kalau sosmed mah udah lah ya gitu. Namanya sosmed suka rame lah, tapi kalau sambutan mah bagus ya. Bagus, kenapa? Gak boleh begitu dong. Gitu ya. Kita aja gak berani, senyum-senyum saja kok, gimana sih? Jangan begitu. Iya, jadi pokoknya ini supporter kita harus tunjukkan bahwa apapun mereka lakukan, kita harus tetap baik. Karena kita Indonesia, ya Pak ya? Betul. Jadi gitu ya? Ya, budaya dan karakter kita itu baik sama semua. Jadi ya menurut saya kalau ada rasa takut, yang ditakutin itu apa sih? Nggak ada. Kita itu coba lihat timnas kita, supporter kita, mana negara manapun datang, sambut baik. Itu supporter Australia di tengah-tengah kita sih baik, iya, semua baik. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti juga ada yang nyambungin ke sana. Oh ternyata ini saja yang ada di tengah-tengah saja, welcome sekali, aman gitu. Seperti itulah. Nah, pada saat pertanyaan sama Bahrain itu, kan waktu Jepang tuh ada sampai ada lampu atau apa, di kita nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang begini, saat MCM, Matchcom, saya memang minta, ketika itu kan memang ada dari federasi, ada Bahrain kan. Saya bilang, saya cuma minta bantu satu, jangan sampai ada kejadian lagi seperti Bahrain lawan Jepang. Ada lampu laser ya, ada laser. Jangan enggak, tapi alhamdulillah clear enggak ada. Oke. Tapi saya supporter sih oke juga ya, enggak ada. Bagus. Malah rebana aja Pak, kita sih goyang-goyang juga itu. Jadi cukup baik ya. Baik. Hanya kemarin ketika ada masalah wasit itu aja. Itu gimana? Ketegangan sampai Pak Marji kan sampai di kartu merah ya? Kartu merah. Itu. Saya ini jujur waktu itu ya saya meyakini bahwa ini pertandingan akan baik-baik saja dan tidak ada masalah gitu. Makanya kalaupun di menit ini ya normal ya. Iya. Walaupun misalkan ada sedikit ini, saya biasalah itu namanya sepak bola dan tuan rumah itu biasalah gitu. Dan kita pun juga nggak protes kok. Saya nggak protes, Sintayong juga nggak protes, semuanya nggak ada protes. Baik-baik saya diam adem-adem sama Matchcom kebetulan teman sendiri si Jack. Kita malah ngobrol-ngobrol, "Wih, Pak, ini bagus nih Indonesia nih ya. Nggak ada ini Pak, bagus Pak." Sampai dengan 90 menit ya, itu plus tambahan 5 menit, 5 menit 6. Oke aja, udah nggak ada apa-apa. Nah, begitu menit ke 96, saya wajar dong. Saya nanya ke wasit cadangan. Kebetulan dia yang di luar. Saya tanya, saya tunjukin, saya bilang, ini kan sudah selesai, kenapa diterusin gitu kan?
Sudah dia bilang kurang 1 menit, saya lihat oh ya udah. Padahal di sana sudah di waktu yang di layar besar itu sudah menunjukkan itu 96. Itu kan tambahnya 6 menit tuh. Betul. Udah nggak apa-apa, udah saya diem aja. Sampai dengan 97 loh. Ini kok nggak berhenti? Saya protes lagi ke dia. Ini bagaimana? Yuk kasih tahu wasit tengah. Itu kan. Jangan didiamin. Tuh, dia tetap aja malah pergi ke sana, dia menjauh dari saya. Sudah. Terus saya ke belakang, tak lihat dia ke depan karena mungkin Sintayong ini mau protes, dia Sintayong protes lah ke dia. Karena sudah waktu udah 97 20 terus kan. Loh. Sampai dengan 98 itu masih anak-anak, wah sudah ribut lah, brak-brok kan. Dia gimana? Tak lihat di depan Sintayong juga protes. Ya pikir dalam benak saya, hati saya, pikiran saya, ini jangan sampai Sintayong kena kartu merah nih. Kan begitu. Kayak kejadian kayak kita di. Iya, saya tuh takut karena kayak di Paris itu ya. Di Paris itu kan gitu. Sudah saya pikir saya langsung ambil alih, sudah ke depan. Saya yang protes keras gitu. Akhirnya saya terus itu gol tuh. Iya. Ya tambah marah lah kita. Gimana? Wah, Sontoloyo juga ini. Gimana ini? Wah, udah. Akhirnya ke tengah, terus saya di kartu. Ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalau saya pikir sih biasa lah begitu. Yang penting satu, bola satu. Yang penting kita saat protes itu jangan ngumpat dengan kata-kata yang kotor lah. Dia kan juga tahu, nggak nyentuh, nggak apa. Makanya kemarin tuh saya baca sanksi ke saya itu 1 kali game saat lawan Cina. Ya, gitu ya mudah-mudahan itu aja. Jangan ada sanksi lagi. Sanksi tambahan. Itu sampai ada marah dari kayak Sen Patinama. Iya. Itu tadi saya bilang, begitu 96, 97, 98 panik semua udah. Untung saja anak-anak masih bisa kita cegah, enggak ada yang lari ke tengah lapangan. Coba kalau misalkan ada lari ke tengah lapangan. Betul. Parah itu. Jadi malah enggak bagus kan? Tapi ya sudahlah. Kalau saya berpikir ya sudahlah, emang ya ini jalannya seperti ini, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini ya jangan lagi lah memperlakukan timnas Indonesia ketika melawan mana saja diperlakukan tidak seperti adil. itu. Janganlah. Jangan. Dan itu memang setelah itu 1 jam kemudian Pak Marji bikin protes kan? Oh langsung saya protes, saya langsung bikin surat tuh Pak. Ya, buat surat resmi. Surat resmi kita protes ke AFC, kita protes ditembusin ke FIFA. Betul. Sudah, langsung saat itu juga. Nggak nunggu lagi ya. Saya juga saya juga telepon Pak Ketum. Pak Ketum mohon izin, ini ada kejadian ya Pak Marji. Ya, Pak Ketum juga ngasih arahan. Makanya saya bilang ya oke, memang hak kita dong protes. Masa kelihatan nyata sekali kita nggak protes? Ya kan nggak fair dong. Ya, kecuali kalau hanya pelanggaran biasa, ya mungkin nggak akan mungkin lah. Gitu. Tapi dari sisi sepak bola kan ada juga kekhawatiran kawan-kawan, bukan kekhawatiran, mengatakan bahwa ini anak-anak kita lengah juga di akhir-akhir itu. Setuju. Jadi begini. Jadi kejadian itu memang satu, mungkin anak-anak betul-betul kehilangan fokus. Kehilangan fokus di menit-menit akhir. Jadi sebenarnya tidak boleh kejadian seperti itu. Dan itu memang kemarin selesai lawan Bahrain, kita langsung terbang ke Cina, di Cina langsung dievaluasi. Seperti itu. Jangan terjadi lagi seperti itu. Lengah di akhir, walaupun tambahan waktu itu apa menit pun gitu ya. Mau 1 menit kek, mau 2 menit kek, mau 12 menit, 15 menit, sampai akhir betul-betul harus fokus. Seperti itu. Itu memang karena saya lihat juga pemain tuh udah waktu udah gitu yang main nih. Semua gitu. yang di dalam kan juga ini gini-gini terus. Itu. Jadi itu yang bikin semua nggak fokus lagi. Nggak fokus. Makanya lepas di akhir itu ya. Lepas di akhir. Itu evaluasi juga sama kita. Sudah, sisi lain ten itu, tapi sisi ini harus kita evaluasi juga gitu ya. Betul. Gitu Pak. Nah kemudian, ini kita masuk ke ketika di China ini. Di China gimana tuan rumahnya? Oh, saya harus acungi jempol. Satu ya, di Cina itu satu penyambutan luar biasa, baik dari kedubes kita yang all out, bahkan kita ditempelin anak-anak mahasiswa gabung dengan kita. Terus dari Cina sendiri, Federasi Cina juga nempel ke kita. Sangat bagus. Skala 10. Kenapa? Skala 10 tadi? Ya, kalau Cina 8 lah. Cuman ada sesuatu yang ganjel. Di Cina itu yang ganjel itu adalah
Semuanya sangat oke, bagus banget pokoknya. Hotel bagus, pelayanan hotel bagus, Ya. federasi bagus, Bagus. semuanya bagus. Hanya cuma satu yang jadi catatan saya. Saya sangat, menurut saya ini tidak boleh terjadi gitu. Sudah memberikan alokasi tiket kepada kita cukup sedikit, hanya 300. Iya. Setelah itu kita dikasih tempat itu Di ujung sana ya. di ujung. Untuk supporter ya. Terus setelah itu kita bentangkan spanduk Dilarang. memberikan semangat kepada para pemain, itu nggak boleh sama Pak polisinya di sana. Jadi menurut saya hanya itu. Itu ya. Sayang banget. Sayang banget. ya. Padahal sebenarnya semuanya Oke. oke banget, bener-bener oke banget. Kita Kita latihan, dilayani dengan baik dari yang itu yang ributnya busnya tua atau apa? Enggak lah, sama si Cina juga gitu kok bisnya. Oh, Enggak, bisnya bagus kok. Oke ya. Oke, enggak masalah. Memang bentuknya aja aneh gitu ya. Ya, negara Cina juga sama. Dalamnya juga enak ya. Dalamnya bagus. Oke. Kalau dibandingin dengan bis yang di Bahrain, bagusan Cina dalamnya. Lah mohon maaf aja nih saya ngomong loh ya. Iya betul. Saya ngomong apa adanya nih. Saya Iya. nggak ngada-ngada ini. Real, saya cerita apa adanya nih. Oke. Itu. Jadi sayang di situ aja. Di supporter kita nggak dikasih Ya. ruang besar ya. Mestinya kalau menurut saya dikasih dong. Padahal harusnya nggak usah takut ya. Iya, ya nggak tahu saya. Kita berapa sih paling kecil berapa orang gitu ya? Ya kita hanya 200 berapa, hampir 300-an lah. Sedikit kok, sedikit sekali. Jadi paling nggak di sisi tuan rumah oke ya mereka ya. Wah, oke Dan banget. Kan sempat juga kekhawatiran dari supporter Indonesia ini ya, kita netizen kita bahwa wah ini wasitnya masih dari ini lagi nih. Kan gitu kemarin tuh. Ya, jadi Tapi kemarin gimana tuh? itu kan. Nah, jadi itu juga pada saat matchcom saya mohon maaf ya, saya keras berbicara. Kebetulan referee asesornya itu dari Irak. Oke. Saya sampaikan ke dia. Saya tidak mau, saya tidak mau lagi ada kejadian seperti Bahrain Indonesia. Wasitnya tidak fair play. Berat sebelah. Nyusahkan tim Indonesia. Itu tidak boleh. Dan alhamdulillah langsung dia sampaikan, saya jamin wasit adil. Betul kan? Tapi Betul. Dan akhirnya supporter semua muji-muji wasitnya. Kan masalah kan, buktinya bisa. Kalah nggak apa-apa kita katanya. Yang penting wasitnya benar. Mana yang nggak ada ribut juga. Enggak, di negara kita pun juga adem-adem aja. Malah yang dimarahin kita. Iya, yang dimarahin. Ya mohon maaf ya, saya juga dimarahin. Ya nggak apa-apa. Ya gimana? Ya sudah lah. Mau gimana lagi? Gitu. Oke. Nah, kemudian kita mulai masuk permainan ini Pak Mardian. Ini yang seru nih, kalau permainan saya juga agak-agak serem nih. Iya Pak Mardian, ini kan saya line up aja, ketika melihat line up, aduh kok begini ya? Apa ini taktik atau apa? Tapi dibilang bahwa ini taktikal. Itu gimana? Ya, jadi sebenarnya itu pun saya juga sudah boleh dikatakan saya nanya juga gitu. Selama ini jujur saya tidak pernah ikut campur berkaitan dengan hal-hal demikian. Tetapi begini, ada sedikit juga yang harus saya pertanyakan gitu. Jadi setelah pelatih Coach Sintayong menjelaskan ke saya, ya oke, saya terima gitu, karena itu adalah strategi gitu. Ya sudah, kalau strategi mau bagaimana lagi gitu. Itu kan strategi pelatih. Apa nggak ada intervensi apa supaya ini pemain yang ini main nggak ada? 1000% nggak ada. 1000% nggak ada. Sekarang kita ngomong siapa yang berani intervensi Sintayong? Nggak ada cerita Sintayong. Coach Sin itu jangankan ini, kita mau ngomong aja dibentak duluan. Gimana coba? Jadi ini murni keputusannya Sintayong. Murni Coach Sintayong. Mungkin ada beberapa namanya pelatih itu kan pasti punya feeling ya, punya hati, punya feeling yang kira-kira oh ya saya mainkan ini pasti opsinya begini. Nanti kalau ada problem solusinya begini. Itu taktik, murni taktik. Nah, ketika pada bingung juga ketika menggantikan Jai Ijes diganti kapten ke Asnawi. Nah, ini gimana? Itu jadi begini, itu juga jujur saya sebenarnya juga bertanya-tanya gitu. Tetapi ya sudah, kembali lagi. Karena ini saya pun juga bertanya gitu. Jawabannya juga sama. Ini adalah bagian daripada taktik dan strategi. Gitu. Kalau sudah bicara taktik strategi itu, ya itu tanggung jawab pelatih dong. Betul. Apakah ada misalnya Asnawi minta saya harus main nih atau gimana gitu? Tidak ada. Nggak ada ya. Asnawi nggak ada seperti itu ya. Asnawi itu mohon maaf ya. Kalau mungkin dulu banyak ya mohon maaf nih bully Asnawi apa. Saya mohon maaf, saya ada di dalam.
saya harus katakan sejujurnya, Asnawi tidak ada seperti itu, dan dia benar-benar selalu mengatakan kepada saya, kita itu malah justru senang kalau di masing-masing posisi itu kuat, karena kompetitif persaingan. Betul. Dan itu udah berulang kali disampaikan, karena anak-anak ini kan saya anggap kayak anak saya sendiri. Jadi kalau Betul, ada betul. ya madul madul itu ya no problem, bagus, nggak ada Oke. masalah, nggak ada masalah, Ada masalah ya. nggak ada. Jay Jazz gak tersinggung gitu ketika dicopot kaptennya. Kalau J, saya langsung tanya sama J. Oke. Saya tanya sama J tuh. Saya tanya, J, kamu gimana? Apa namanya? Kaptennya Asnawi. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Kita kasih kesempatan Asnawi. Oke. Fair. Fair. Oh, kalau J jempolnya 4. Oh, jempolnya 4. Demi Tuhan, hak nih saya ngomong. Heeh. Jiwa nasionalismenya itu. Mohon maaf nih. Bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Demi Oke. Tuhan ini. Oke. Enggak, mungkin nih mohon maaf nih kalau dibelah dadanya gitu mungkin merah putih dia itu. Kita kalah semua tuh. Udah. Loh, coba dibuktiin sama dia loh. Iya. Saya enggak ini loh. Karena apa? Saya itu kalau ada apa-apa, saya selalu ngomong sama Jay itu. Dan dia itu kalau diajak ngomong bagaimana supaya tim ini Kompak gitu ya. nih, dia bicara, ini begini Mas, ini begini Mas, ini begini Mas. Oke Mas, kalau sekarang ini situasi kurang bagus, nanti kita perbaiki caranya begini Mas. Saya aja nanya ke dia, bagaimana caranya supaya Bisa kompak ini gitu bisa ya. kompak. Leader banget dong gitu ya. Top. Saya banyak belajar sama dia. Oke. Belajar untuk membuat tim ini benar-benar, timnas ini, senior ini Iya. benar-benar chemistry-nya cepet nyatu, dan itu yang jadi tujuannya dia. Oke. Nah, ini udah Jai main. Nah, ini kan dilihat ya. Yang di babak pertama, timnya sama di babak kedua jauh lebih baik yang kedua gitu. Kenapa nggak yang dia pertama, yang kedua ini seperti yang pertama kemarin? Jadi begini, kalau menurut saya nih, ini soal hati aja. Oke. Soal hati saja. Saya tidak perlu cerita Ya. yang terlalu terbuka. Ini soal hati saja sebenarnya. Makanya kembali lagi tadi, bagaimana kita bisa mengelola hatinya anak-anak ini dengan Anak-anak ini. baik. Oke. Jadi kalau kita bisa pegang hatinya anak-anak ini semua, Ya. saya yakin timnas kita bakalan makin kesini, makin Naik tahun, terus. makin tahun. Oke. Saya percaya 1000%. Ini tinggal ibaratnya gitu. Kalau orang makan, itu belum ketemu tisnya gitu. Oke. Belum ketemu tisnya saja. Tapi saya yakin 1000%. Lihat saja ke depan. Ya. Pasti akan ketemu tisnya. Atau karena jangan-jangan ada anggap enteng sama Cina-nya. Ya kalau itu kalau anak-anak enggak. Kalau anak-anak enggak. Ya, kalau pelatih saya enggak tahu ya. Oke. Saya ya masa pelatih begitu ya enggak lah. Ya enggak mungkin juga. Ketika Artinya gini, sebentar, saya juga jelasin nih. Saya jelasin ini. Iya, ya. Sebelum berangkat kan saya berikan motivasi ke anak-anak. Oke. Nomor 1 yang saya sampaikan adalah jangan anggap remeh timnas Cina yang kalah beruntun. Ini dia akan balas dendam. Iya, ya. Karena kalau ini sudah kalah, Habis dia. habis dia. Dan anak-anak siap. Siap. Pak Arya bisa, Mas Arya bisa lihat tuh anak-anak. Iya, iya. Semuanya siap. Oke. Itu. Nggak yang dikhawatirkan karena ini Cina nggak apa-apa deh yang ini dulu. Nanti kan masih bisa menang, nanti babak kedua lebih besar lagi. Wah, kalau itu urusan teknisnya pada pelatih gitu ya. Pada pelatih lah. Oke. Dan nah ini kan kita tahu bahwa hasilnya 2-1 gitu. Walaupun kita secara permainan sangat menguasai, tapi kita nggak bisa menggolkan dan sebagainya. Nah, ini kan kita ke depan, kita tinggal bermain sekitar udah 4 kali, berarti main tinggal 6. 6, betul. Ya kan, tinggal 6 main, poin kita baru 3. Ya. Berarti kita butuh 15 12 lagi. Poin. Sementara 12 poin itu kita harapkan kan 4 sebagai tuan rumah, 2 di luar. Kayaknya kan di luarnya adalah Jepang sama Australia. Ini kan dua-dua berat nih. Betul. Dua-dua berat nih. Betul. Dari yang 4 ini yang mungkin menang kita lawan siapa ini? Saya punya mohon maaf ya, mudah-mudahan aja feeling saya nggak salah.
Jepang kita bisa dapat poin. Oke. Saudi Heeh. dapat 3 poin. 3 poin. Cina dapat. Cina dapat 3. Ya, Bahrain dapat. 9-10. Ya. Heeh. Berarti Ke Australia kita? Harus Oh dia 4 ya, iya 4 ya. ya. Oke. Ya. Masih kurang. Harus menang lawan Jepang itu di tuan rumahnya. Itu juga kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Hasil daripada tim negara sebelah bagaimana? Iya. Betul. Ya. Karena kan kalau kita ke Jepang sama Australia kan walaupun main Bahrain berhasil curi poin 3, tapi kan berat juga sama Australia ini kan gitu. Ya. Tapi sih semua mepet poinnya ya. Jadi nggak begitu jauh-jauh amat. Makanya tadi saya bilang kita yang runner up kan cuma 5. Betul. Ya kan? Runner up kan 5. Ya, kita jadi 3. masih kesempatan masih besar, momentum mana yang bisa kita ini untuk bisa naik sehingga kita bisa masih ada. Jangan kecil hati. Dengan melihat perkembangan anak-anak semakin kesini semakin baik dan kita sudah tahu lah gitu kan bagaimana cara ngambil hatinya. Insya Allah bisa. Masya Allah bisa ya. Mudah-mudahan ya. Pak Marji ya. Harus punya keyakinan gitu. Ya. Harus optimis gitu. Jangan enggak. Jadi kalau mohon maaf jujur memang kalau boleh saya bilang kemarin tuh kita kepleset aja lah itu. Gitu. Mungkin salah satu juga di antara tadi Mas Arya nanya ke saya, ya mungkin ada yang nganggap remeh. Bisa juga. Ini harus pelajaran betul ya. Sangat-sangat pelajaran. Kami betul-betul di tim terpukul bener. Sangat-sangat terpukul. Nah ini dia Pak Marji, ini kan bisa dibilang 2 kali ini kita terpukul 2 kali. Ini mental pemain kita bagaimana? Jadi begini, kemarin ketika kita kembali, sebelum kita kembali kan selesai pertandingan, itu kan langsung malam itu juga banyak yang kembali. Nah, kita diskusi sama para pemain, kita bicara dari hati ke hati, kita bicara kenapa kok kita bisa kalah seperti ini, itu kita bicara dari hati ke hati, karena itu dulu modalnya kita supaya kita tahu maunya anak-anak seperti apa gitu. Nah di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kesalahan bersama gitu. Itu bagusnya anak-anak dan anak-anak berjanji akan memperbaiki itu. Caranya dia akan berjuang di masing-masing klub supaya bisa mendapatkan posisi sehingga dia bisa bermain. Gitu. Nah, di samping itu saya selalu sampaikan ke anak-anak, kunci selain itu tadi yang harus ini kalian harus sering komunikasi. Walaupun berjauhan ya paling tidak bagaimanalah mengikatkan hati kalian, hati-hati anak-anak ini supaya bisa nyatu gitu. Jadi kemarin sudah sepakat kita akan berjuang 2 kali home di Jakarta tanggal 15 dan 19. Itu akan berusaha sekuat tenaganya para pemain. Dan itu anak-anak sendiri yang bicara, bukan ini. J yang bicara mewakili teman-teman. Oke. Di J ini betul-betul ini ya. Iya. Benar. Dia mudah-mudahan mentalnya waktu nanti di Indonesia, apalagi kan supporter kita rame nih. Pengaruhnya pasti besar betul ini. Sangat. Jadi anak-anak itu ketika main di sini itu memang betul-betul merasakan betul aura kebangkitan dirinya membela merah putih itu. Dan itu mengakui semua. Oke. Jadi supporter ini netizen juga ya, ini artinya apa? Ini kita harus kasih semangat pemain-pemain kita ini. Jangan mereka kita jatuh-jatuhkan nih. Karena ini penting banget, kita masih punya ruang besar. Sekali kalah itu kita harus punya recovery lagi nih. Karena ini butuh betul mental para pemain kita bangkitkan lagi. Karena kita harus dapat 12 poin dengan berbagai cara. Mana tahu kita bisa nomor 2. Ya Pak Marji ya. Betul. Ya kan? Siapa tahu. Nah Siapa kita juga nggak tahu kok. Ya. Ini dengan sandungan kemarin itu jadi ujian buat kita. Terus anak-anak semua bergerak hatinya. Semua. Oh ya, ini kita lihat dulu netizennya dan supporter tanya nih di sosmed kita. Silakan. Pak Sumarji mau nanya siapa yang susah diatur di timnas? Aduh. Memang hanya Pak Marji yang bisa jawab itu. Biar tahu. Aduh, ini mau disampaikan belak-belakan apa enggak ini? Enggak begini. Jadi kalau kita bicara siapa yang
susah diatur. Sebenarnya enggak ada yang susah diatur. Semuanya bisa diatur. Cuman yang jadi persoalan adalah ada yang pemain baru bergabung, ada baru bersama-sama dengan tim, ada yang sudah lama. Sehingga namanya orang baru itu pasti butuh penyesuaian gitu. Jadi ketika ada baru datang itu pasti ini situasi tim seperti ini, kita harus belajar lagi. Secara keseluruhan semuanya baik. Ya paling dibuat yang sering dibuat lucu-lucuan ya si Lino, Sandy Walsh, Sandi lucu-lucuan. Termasuk Rafa itu juga sering ya biasalah mereka saling lucu-lucuan gitu. Itu sih. Oke, lanjut. Pak Marji nanti pertandingan di bulan Maret bertepatan dengan bulan Ramadan. Kira-kira apakah pertandingan dimulai jam 7 seperti atau setelah tarawih? Aduh, nanti ini kita lihat situasi, Pak, ya kalau ini saya nggak bisa jawab. nanti. Tentu kita akan melihat perkembangan lah ke depannya seperti apa. Ya. Oke, lanjut. Banyak pemain keturunan yang sudah diinterview Yusan Nugraha dan Trail Indonesia. Apakah mereka semua di trial sebelum naturalisasi, Pak? Untuk naturalisasi yang kalau ini yang saya jawab aja deh. Ya, silakan. Kita gini, ya kita punya tim talent scouting juga untuk mencari-cari. Kita soal informasi kita terima, tapi sebenarnya tim kita yang tahu lah, dan semuanya mana yang perlu dites dan sebagainya. Itu tesnya bukan seperti yang kamu kira di tes gitu aja. Ini udah pemain profesional, cukup lihat mereka main udah tahu kita apa yang diambil tengah diambil, jadi nggak perlu tes-tesan kalau mereka. Ini bukan cari U17 atau U16 loh. Kalau U16 17 bener, itu harus begitu. Kalau ini mah lihat aja di main di klubnya, ya udah gitu aja. Lanjut. Apakah taktikal, cedera atau faktor lain? Eliano pencoretan. Saya tadi udah jelaskan. Ini kaitannya dengan taktikal ya, taktikal dan itu keputusan Coach Sintayong. Ya. Sip. Yang lain habis. Nah. Jadi teman-teman silakan subscribe nih podcastnya Anda ini. Anda biasanya nonton tapi nggak subscribe. Banyak banget yang nonton, ratusan ribu, tapi yang subscribe kurang. Saya dimarahin sama produsernya. Dia bilang apa? Kalau gini Pak, terus Bapak udahlah Pak. Nanti mereka marah loh. Saya sih oke-oke aja. Nanti mereka bilang udahlah Pak, nggak usah dah. Ini nggak mau subscribe, mereka mau nonton aja. Nah itu, jangan lupa subscribe ya. Jadi supporter, netizen, semuanya nih kita. Ayo bangkit lagi, kita ramekan GBK, kita hadir di GBK tanggal 15. Sip. Makasih Pak Marji. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Pak Marji, ada sesi jawab cepat. Pelatih atau manajer? Pelatih lah. Nasi becek atau dumlek? Becek no. Jadi manajer timnas atau klub? Timnas lah, gimana sih? Timnas senior atau timnas U22? Oh, senior, pasti itu. Kombespol atau manajer timnas? Jenderal. Oke, satu kata untuk bebas podcast. Apa? Terserah Bapak. Satu kata. Satu kata. Mm-mm. Terus maju.